underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, umur razia tilang uji emisi di Jakarta hanya bertahan sehari. Polda Metro Jaya kembali menghentikan program ini karena kebanjiran protes dari warga. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Walah. Kejadian ada aturan di jalan 1-2 hari dibatalkan. Ya, itu sudah umum terjadi ya. Kok bisa begini ya? Ya kita nggak ngerti dah ya. Kok bisa begitu kan? Tapi yang istimewa ya ini soal uji emisi. Uji emisi kan sepertinya 2 bulan yang lalu tuh sudah keluar kan. Betul. Kalau ada yang berani melanggar, dendanya penaltinya itu 500.000, untuk motor 250.000. Betul. Ya. Ternyata baru jalan 2-3 hari dibatalkan. Ya. Alasannya belum ada sosialisasi yang cukup. Kalau kita lihat memang unit-unit untuk mengecek emisi itu kan juga susah ya. Ya masih belum banyak ya. Kita sudah bisa bayangin kalau itu dijalankan dengan betul, maka tempat-tempat uji emisi itu bisa kerja 24 jam juga masih belum selesai. Ya, karena jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang harus dicek emisinya. Ya. Setelah ditunda 1 bulan kurang lebih itu, kemarin diumumkan dimulai lagi. Kalau nggak salah mulai 1 November ya, 1 November dimulai lagi. Ya, gagah ya. Setelah dimulai lagi, baru jalan sehari, di stop lagi. Betul. Nah ini kok sepertinya saklar lampu di rumah itu ya on off ya. Kadang-kadang on, sekarang off gitu aja seperti mainan gitu. Ya ini kan jadi repot ya. Alasannya sama, sosialisasinya kurang. Ya, kalau yang lalu bilang, waduh ada yang protes 250.000 kemahalan, nanti tukang ojek atau orang yang punya motor itu yang kurang tebel kantongnya itu menjadi tambah miskin misalnya seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kok ini banyak protes dari masyarakat? Ya, kalau kita lihat sepertinya itu kan ada statement kemarin. Kalau motor yang umurnya sudah 3 tahun ya itu akan dicek emisinya. Ya, biasanya kalau dipakai 3 tahun mungkin emisinya udah bocor gitu kan. Nah, sehingga banyak orang juga takut ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pelaksanaannya kemarin, itu memang sepertinya kan begitu kan. Betul. Begitu kelihatan motor segar ya. Nah, itu ternyata kemungkinan banyak yang emisinya nggak beres. Ya, apakah semua akan dikenakan tilang? Ya. Jadi ini menjadi problem ya. Bagaimana kira-kira Om Bob cara menyelesaikan masalah ini? Ya sebetulnya kalau itu mau diperiksa semua 100%, asal ada sepeda motor lewat dicegat, dilihat emisinya, mobil juga begitu ya. Itu sebetulnya ya sangat bagus ya, terlalu bagus. Karena akan diperlukan berapa orang petugas dan berapa banyak yang mengganggu lalu lintas karena di stop untuk diperiksa semua. Jalannya sudah macet, ada pemeriksaan itu macet lagi gak karuan. Ya, jadi sebetulnya pemeriksaan itu benar ya. Kalau emisinya nggak benar kena denda, itu betul, aturannya betul. Ya, cuman pelaksanaannya ini yang model seperti sekarang ini sebetulnya salah ya. Ya, jadi ceritanya itu kalau mau efektif ya, satu, hukuman itu memang harus diterapkan. Kalau sudah bilang 250.000 dan 500.000 itu ya tidak ada ampun. Ya, tidak bisa ditawar, harus dibayar. Itu satu. Nah, itu akan membuat orang jera. Kalau yang didenda itu misalnya 250.000 atau mobil 500.000 itu ternyata masih banyak yang melanggar, itu berarti hukumannya kurang berat, ditingkatkan ya, jadi 400 sama 1 juta atau bagaimana, sampai betul-betul
orang jera, tidak berani melanggar. Ya, itu kunci pertama. Nomor 2, untuk memeriksa sedemikian banyak kendaraan roda 2 atau mobil yang emisinya nggak beres, itu ya nggak bisa kalau semua diperiksa. Ya, jadi harus dilakukan random. Ya, katakanlah sehari dicari 100 sepeda motor yang dibagi dari seluruh wilayah Jakarta. Jakarta itu kan dari 5 wilayah kan. Betul. Nah, satu wilayah 20 aja. Random aja, begitu ketangkap periksa dengan betul. Ya, kalau dia melanggar emisi denda langsung. Dan diumumkan di media massa bahwa hari ini telah terjaring berapa orang yang melanggar emisi dan sudah didenda. Nah, ini kan gedok tular. Nanti orang yang kena denda ini kan gedok tular. Kasih tahu teman-temannya, awas ya, sekarang kalau kita sial kita bisa kena rahasia. Itu aja yang harus dilakukan. Di samping pemerintah menyediakan tempat-tempat untuk uji emisi. Ya, dan uji emisi ini bila perlu ya bayarnya jangan mahal-mahal. Ya, supaya orang tidak berat, karena kalau emisi bagus kan udara Jakarta kan jadi bagus, tidak polusi. Ya, jadi konsepnya harus seperti itu. Hukuman ditinjau, kalau kemurahan harus dinaikkan, tapi tidak boleh damai. Tidak boleh pakai pasal 68, tidak boleh. Terus setelah itu pemeriksaannya dilakukan rutin tapi random. Ya, jadi tidak ganggu lalu lintas. Nah, nomor 3, komunikasikan. Kalau sampai terjadi penalti seperti ini diumumkan. Ya, jadi orang takut. Wah, jangan-jangan nanti saya kena. Jangan-jangan saya kena. Ya, lah ini yang harus dilakukan. Nomor 4, tempat untuk uji emisi diperbanyak dengan harga yang murah. Ya, ini pasti tujuan daripada untuk mengurangi emisi ini akan tercipta dengan baik. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.